Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok saya untuk mempresentasikan uh, mata kuliah dari Organisasi Arsitektur Komputer dengan judul Representasi Data dalam Komputer. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini kami memiliki anggota kelompok. Yang pertama ada Maula Akira Rasyade, yang kedua ada Fauzan Zaki Danaswara, yang ketiga ada Robiatul Adawiyah, yang keempat ada Tegar Alparizi, yang kelima ada Muhammad Nurholis, yang keenam ada Widya Amanda, yang ketujuh ada Fajar Rizky Aditya, yang kedelapan ada Rangga Surya Pitra, dan yang kesembilan ada Zahra Nurhaliza BR Tariga. Baik, selanjutnya. Di sini kami juga memiliki topik pembahasan. Di dalam topik pembahasan, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada rangkaian aritmatika, yang ketiga ada organisasi data, yang keempat ada gerbang logika, yang kelima ada sistem bilangan, yang keenam ada teori bilangan desimal dan biner, yang selanjutnya ada oktal dan heksadesimal, dilanjut oleh representasi data teks, representasi data video, dan yang terakhir representasi data audio. Dilanjut. Bagian yang pertama adalah pengertian yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Jagi. Kepada Jagi, kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pengertian dari aritmatika. Aritmatika adalah rangkaian yang dapat melakukan proses operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada saat kita menjumlahkan bilangan biner 1 tambah 1, operasi tersebut tidak akan dilakukan oleh gerbang OR, karena akan menghasilkan nilai 1. Tapi jika dilakukan pada rangkaian aritmatika, maka akan menghasilkan biner 10, yang berarti 2 dalam desimal. Operasi itu dilakukan pada rangkaian yang terdiri dari gerbang-gerbang logika atau rangkaian logika yang terdapat pada ISTTL atau Integrated Circuit Transistor Logic. Di sini ada aturan standar dalam penjumlahan. 0 tambah 0 sama dengan 0, lalu 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, dengan carry 1. Lalu ada aturan standar dalam pengurangan. 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1 dengan borrow 1. 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Next. Oke, di sini ada macam-macam rangkaian aritmatika yang akan dilanjutkan oleh Zahra. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari macam-macam rangkaian aritmatika. Yang pertama itu half adder. Half adder ini di bagian addernya itu dia maksudnya itu dia penjumlahan. Yaitu half adder adalah rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan dua buah bit input dan menghasilkan nilai jumlah atau sum dan nilai lebihnya atau carry out. Half adder juga digunakan untuk menjumlahkan dari bit-bit terendah. Lalu keluaran gerbang OR eksklusif atau XOR merupakan jumlah sum dan keluaran gerbang AND merupakan carry. Terdapat 4 hal yang berlainan pada setiap rangkaian dua masukan. Pada yang pertama itu ada bila A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, jumlahnya sama dengan A tambah B sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu untuk carry-nya sama dengan A kali B sama dengan 0 kali 0 sama dengan 0. Yang kedua, bila A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, jumlah A plus B sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu untuk carry-nya sama dengan A kali B sama dengan 0 kali 1, yaitu sama dengan 0. Lalu yang ketiga, bila A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, jumlahnya A plus B sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Lalu untuk carry-nya A kali B sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Lalu yang terakhir, bila A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, jumlah sama dengan A tambah B sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 0. Lalu untuk carry-nya A kali B sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu selanjutnya itu ada penambahan penuh, yaitu full adder. Kelemahan yang dimiliki oleh rangkaian penjumlahan tak penuh atau half adder yang hanya dapat melakukan operasi penjumlahan terhadap dua bilangan biner pada sisi LSB atau low significant byte.
Untuk mengatasi hal ini, maka perlu membangun rangkaian penjumlahan yang lebih lengkap atau full adder. Blok diagram dan sebuah full adder ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Bisa dilihat di bawah sini yang ada gambar input sebelah kiri dan outputnya sebelah kanan. Lalu rangkaian penambahan penuh atau full adder adalah penjumlahan untuk 3 inputan di mana menggunakan 2 buah rangkaian penambahan paro atau half adder serta sebuah gerbang OR. Lalu di sebelah kanan ini itu ada tabel kebenaran untuk penambahan penuh atau full adder. Bisa dilihat aja. Lalu next ada pengurangan paro atau half subtraktor. Nah, subtraktor ini itu dia mengartikan pengurangan. Jadi sebuah rangkaian subtraktor terdiri dari half subtraktor dan full subtraktor. Half subtraktor mengurangkan 2 buah bit input dan menghasilkan nilai hasil pengurangan atau remain. Dan nilai yang dipinjam atau borrow out, half subtraktor diletakkan sebagai pengurangan dan bit-bit rendah, least significant bit, blok diagram dan sebuah rangkaian half subtraktor ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, gambarnya bisa diperhatikan. Lalu di sebelah kanan itu ada tabel kebenaran untuk pengurangan paro atau half subtraktor. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh Jagi. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya di sini ada nomor 4, pengurangan penuh dari atau full subtraktor. Rangkaian pengurangan penuh subtraktor adalah pengurangan untuk 3 masukan di mana menggunakan 2 rangkaian half subtraktor serta sebuah gerbang OR. Bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Lalu yang gambar kedua ini adalah blok diagram dari full subtraktor. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Lalu di sebelah kanan ada tabel kebenaran untuk pengurangan penuh atau full subtraktor. Next. Lalu yang kelima ada penambahan biner jajar. Penambahan biner jajar merupakan rangkaian yang dapat menjumlah 2 bilangan biner dalam bentuk beberapa bit. Rangkaian ini merupakan gabungan half adder dengan beberapa full adder tergantung jumlah bitnya. Di sini ada contoh dari 4 jajar biner. Next. Lalu yang keenam ada komplement 1. Komplement 1 digunakan dalam operasi pengurangan dengan menggunakan mesin penjumlah. Pada komplement 1, bila bilangan kedua diinvertkan atau dikomplementkan, kemudian carry dijumlahkan dengan hasil operasinya. Bisa kita lihat contoh pada penambahan biner jajar 4 bit di bawah ini. Next. Lalu yang ketujuh ada komplement 2. Komplement 2 rangkaian logika yang dapat berfungsi untuk menjumlahkan atau mengurangkan 2 bilangan biner dapat dilihat pada di gambar bawah ini. Jika akan melakukan penjumlahan, sub diisi oleh 0, sedangkan jika akan melakukan pengurangan, sub diisi oleh 1. Next. Oke, sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Fauzan Jadi. Selanjutnya di sini ada materi tentang organisasi data yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Zahra. Kepada Zahra, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang organisasi data. Data adalah segala fakta yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun informasi. Data juga bisa berupa informasi apapun seperti hasil penelitian, identitas diri, dan sebagainya. Dalam suatu sistem komputer, data adalah hal yang sangat penting. Data ini juga sebagai bahan untuk diolah atau diproses oleh komputer. Lalu organisasi data adalah proses memilah data mentah ke dalam beberapa kategori dan kemudian menyusunnya. Pengamatan terhadap berbagai variabel dimasukkan dalam data mentah ini. Lalu pengorganisasian data memiliki hal-hal seperti mengatur nilai yang diterima siswa untuk berbagai disiplin. Next, ada pengorganisasian data. Pengorganisasian data itu merupakan pengelompokan data dalam penyajian dan pengorganisasian data. Data dapat disajikan melalui tabel ataupun grafik. Dengan pengorganisasian data melalui tabel ataupun grafik akan mempermudah pemahaman mengenai data. Dengan adanya tabel akan memudahkan basis dalam perhitungan data dan juga dapat meminimalkan dalam penggunaan ruangan yang dipakai. Lalu di sini ada beberapa teknologi organisasi daya, yaitu ada klasifikasi,
yang mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Lalu yang kedua ada penyusunan, yaitu mengatur data dalam urut tertentu, misalnya seperti alfabetis, numerik, atau kronologis. Lalu yang ketiga ada menyaring data untuk mengekstrak informasi yang relevan dan menghilangkan data yang tidak diperlukan. Lalu yang keempat ada pengindeksan, yaitu membuat indeks atau tanda referensi untuk mempermudah pencarian data. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada penggabungan, yaitu menggabungkan beberapa sumber data ke dalam suatu set data yang lebih besar. Lalu yang keenam ada normalisasi, mengorganisasi data dalam bentuk yang sesuai dengan aturan dan struktur tertentu, seperti dalam basis data. Lalu yang terakhir itu ada penyimpanan, yaitu menentukan cara penyimpanan data, apakah dalam bentuk berkas fisik, basis data, atau penyimpanan cloud. Lalu selanjutnya ada hierarki data. Yang pertama itu ada bit atau unit terkecil dari data, lalu ada bytes, kumpulan bit yang terdiri dari 8 bit, lalu ada fields, kumpulan karakter logik yang digabung menjadi sebuah kata atau bisa disebut juga kumpulan dari bytes. Lalu ada record, kumpulan dari beberapa records fields, lalu ada file, kumpulan records yang sejenis, lalu yang terakhir ada database atau kumpulan dari file yang saling berhubungan. Lalu selanjutnya data terbagi menjadi dua sifat, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, data yang selalu berhubungan dengan angka, di mana data kuantitatif adalah data yang dapat diukur. Lalu untuk kualitatif itu data yang lebih menjelaskan atau menggambarkan. Data ini juga disebut sebagai data naratif. Data ini lebih ke penjelasan atau penelitian secara teoritis. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Jara. Selanjutnya di sini ada materi selanjutnya yaitu gerbang logika yang akan dijelaskan oleh Widya Amanda. Kepada Widya Amanda, saya persilakan. Oke, selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah masukan input menjadi sinyal keluaran output yang logis sebagai hasil dari voltase atau arus. Gerbang logika ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini, tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan yang menghasilkan keluaran yang logis. Next. Berikut ini ada jenis-jenis gerbang logika dan tabel kebenarannya. Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Jenis kedua ada gerbang OR. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Next. Jenis berikutnya ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Yang kelima ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Yang keenam ada gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan 2 input atau menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1.
Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Yang ketujuh ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Selanjutnya di sini ada sistem bilangan yang akan saya paparkan sendiri. Sistem bilangan merupakan suatu cara untuk menuliskan, mengkodekan coding suatu bilangan. Adapun definisi lain yang menyebutkan sistem bilangan merupakan sebuah proses sebagai wakil dari besaran berupa item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis tertentu. Berikut macam-macam sistem bilangan, yaitu ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Selanjutnya, di sini ada bilangan biner yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Rangga. Pada Rangga, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan biner. Bilangan biner merupakan angka yang terdiri dari dua angka yang disimbolkan dengan angka 0 dan 1, atau biasa disebut dengan bilangan berbasis 2, sehingga dapat dikatakan bahwa bilangan biner tersebut adalah sistem bilangan dengan hanya menggunakan bilangan biner. Bilangan biner ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan alat-alat yang memiliki dua keadaan operasi yang berlawanan. Seperti yang terjadi pada umumnya, dimanfaatkan untuk sebuah pabrik komputer yang memfungsikan kode 3 bit agar dapat dengan mudah menampilkan hasil instruksi atau operasi pada sistem yang mereka tanamkan pada komputer. Sebagai contoh lainnya, misalkan lampu pada keadaan terang atau gelap, televisi dalam keadaan menyala atau mati, dan fan cooler dalam keadaan bergerak atau diam. Next. Selanjutnya ada bilangan desimal. Sistem bilangan desimal merupakan suatu sistem yang menggunakan basis 10 dengan menggunakan 10 jenis bilangan yang disimbolkan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal juga merupakan suatu bilangan yang paling sering atau umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Sistem bilangan desimal dapat berupa bilangan bulat atau istilah lainnya integer desimal. Bilangan ini dapat juga berupa pecahan desimal. Bilangan desimal dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial, yaitu bilangan yang ditulis dengan mantisa dan eksponen. Misalkan seperti contoh komputer menggunakan bilangan biner agar bisa saling berkomunikasi antara komponen maupun antara sesama komputer. Next. Cara merubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Langkah pertama ialah melakukan suatu pembagian bilangan desimal atau yang berbasis 10 terhadap bilangan 2. Kemudian metode pembagian bisa ditegaskan sampai sisa dari pembagian tersebut telah didapatkan angka 1 atau 0. Kemudian susun terlebih dahulu bilangan dimulai dari angka terakhir hingga angka yang paling awal. Contohnya apabila ada bilangan dengan nilai 137, kemudian apabila bilangan desimal itu diubah menjadi sistem biner, maka akan didapatkan seperti contoh di bawah ini. 137 dibagi 2 sama dengan 68, sisanya 1. 68 dibagi 2 sama dengan 34, sisanya 0. 34 dibagi 2 sama dengan 17, sisanya 0. 17 dibagi 2 sama dengan 8, sisanya 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4, sisanya 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Kemudian pada bilangan binernya ialah 10001012. Next. Cara merubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Mengapa metode pengubahan ini kita lakukan? Dalam hal ini bertujuan agar kita dapat memastikan kembali atau mengecek bahwa apakah pada bentuk biner yang sebelumnya kita buat sudah benar atau tidak. Contohnya saja apabila pada sebelumnya kita sudah melakukan sebuah perubahan dari bentuk desimal dengan
dengan bilangan 137 yang diubah ke dalam bentuk biner yakni 100010012. Bagaimana cara mengeceknya? Berikut contohnya. Itu dengan cara 1 dikalikan 27 ditambah 0 dikali 26 ditambah 0 kali 25 ditambah 0 kali 24 ditambah 1 kali 23 ditambah 0 kali 22 ditambah 0 kali 21 ditambah 1 kali 20 sama dengan 27 ditambah 23 ditambah 20 sama dengan 128 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 137. Maka telah kita setujui dalam penjabaran itu sudah kita dapatkan suatu bilangan desimal ya, ini 137. Maka dengan ini dapat kita simpulkan bahwa bentuk biner yang sebelumnya kita buat sudah benar. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Rangga atas pemaparannya. Selanjutnya di sini ada bilangan oktal yang akan dipaparkan oleh rekan saya Tegar. Kepada Tegar, saya persilakan. Oke. Bilangan oktal adalah sebuah sistem bilangan yang berbasis 8 dan juga memiliki 8 simbol yang berbeda, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Kemudian ada contoh dari penulisannya, ada 2, 60, dan 77 ini termasuk ke dalam bilangan oktal, karena dia dari 0 sampai 7 itu kan masuk. Kemudian di bawahnya ada angka 97, itu termasuk cara penulisan yang salah karena angka 9 tidak termasuk ke dalam bilangan oktal. Oke, kemudian karena si oktal ini berbasis 8, maka angka 8 yang menjadi subscript pada penulisannya. Subscript itu yang ada di bawah ini, angka 8 kecil. Yang di samping 2, 60, dan 77. Next. Kemudian ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah sebuah bilangan yang berbasis 16 dan memiliki 16 simbol, yaitu angka 0 sampai 9, kemudian ada huruf A sampai F. Nah, dengan A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Nah, berikut adalah contoh dari penulisan bilangan heksadesimal. Ada 4A, ada 21B, dan ada 11F. Nah, kemudian di bawahnya adalah contoh penulisan yang salah, yaitu 7K, karena K tidak termasuk ke dalam bilangan heksadesimal. Selanjutnya, karena bilangan heksadesimal ini memiliki basis 16, jadi angka 16 lah yang dijadikan sebagai subscript dalam penulisannya. Next. Oke, di sini ada konversi dari bilangan oktal menuju desimal. Di situ ada soalnya konversikan bilangan 21 ke dalam bentuk bilangan desimal. Yang pertama perlu ditulis dulu sebagai 21 oktal sama dengan titik 10 atau desimal, itu lambang dari desimal subscriptnya. Kemudian dipisahkan terlebih dahulu angka 2 dan 1. Kemudian diturunkan angka 8 dan juga 8. Kenapa yang diturunkan angka 8? Karena 8 adalah subscript dari bilangan oktal. Nah, kemudian dipangkatkan. Ada 8 pangkat 1 dan 8 pangkat 0. Hasilnya adalah 8 dan juga 1. Diturunkan lagi ke bawah, 8 kali 2 dan 1 kali 1. 2-nya didapat dari angka 2 dari 21, kemudian 1-nya didapat dari angka 21 juga. Turun lagi dijumlahkan 16 tambah 1 sama dengan 17. Jadi konversi oktal 21 sama dengan 17 desimal. Next. Kemudian ada konversi heksadesimal ke desimal. Nah, di soal itu ada konversi bilangan 2F ke dalam bentuk desimal. Caranya masih sama, yaitu turunkan 2 dan juga F. Nah, F di sini karena tadi sama dengan 15, jadi langsung ditulis 15. Kemudian diturunkan lagi jadi 16. 16 dipakai karena subscript dari heksadesimal adalah 16, jadi diturunin 16. Kemudian ada 16 dipangkatkan jadi 16 pangkat 1 dan 16 pangkat 0. Jumlahkan jadi 16 dan juga 1. Kemudian diturunkan lagi dan dikalikan dengan 2 dan dikalikan dengan 15. Hasilnya adalah 32 ditambah 15, yaitu 47. Jadi hasil konversi 2F sama dengan 47 desimal. Next.
Nah, di sini ada kebalikannya, yaitu konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, bilangan 360 desimal, 362 desimal ke dalam bentuk bilangan oktal. Di sini berbeda dengan cara yang tadi, di sini tinggal dibagi saja dengan subscribe dari oktal, yaitu 362 dibagi 8 sama dengan 45, kemudian sisa 2, kemudian 45 tadi turun ke bawah, kemudian dibagi 8 lagi sama dengan 5, sisa 5, kemudian 5 tadi langsung turun. Jadi 5, 52 dibahasnya dari bawah ke atas. Jadi hasil konversinya yaitu 552 oktal. Next. Nah, selanjutnya ada konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Eh, konversi bilangan 52 oktal ke dalam bentuk heksadesimal. Di sini ada 2 tahap, yaitu mengubah dari oktal ke desimal dan dari desimal menjadi heksa. Masih sama seperti yang tadi, 5 dan 2 dipisah, kemudian turun jadi 8 pangkat 1 dan 8 pangkat 0, kemudian dijumlahkan, hasil dari jumlahnya dikali 8 kali 5, 40, dan 1 kali 2, 2, sama dengan 42 desimal. Nah, dari desimal ini dikonversikan lagi ke heksa, yaitu 42 dibagi 16, sama dengan 2, kemudian sisa 10. Nah, langsung dijadikan sebagai 2A. Kenapa 2A? Karena 10 itu sama dengan A. Jadi hasil 52 oktal sama dengan 2A heksadesimal. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tegar atas pemaparannya. Selanjutnya ada materi selanjutnya ada representasi data teks yang akan dipaparkan oleh rekan saya Fajar. Kepada Fajar, saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya representasi data teks. Representasi data teks adalah cara bagaimana teks atau informasi yang ada dalam bentuk teks dipresentasikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Ini melibatkan pengkodean teks dalam format yang dapat disimpan, ditransmisikan, dan diproses oleh perangkat lunak pada komputer. Ada beberapa representasi data teks yang umum yang digunakan. Yang pertama ada ASCII, itu American Standard Code for Information Interchange. Nah, ini adalah salah satu format representasi teks yang paling sederhana. Setiap karakter dalam teks direpresentasikan oleh angka, dengan setiap angka yang sesuai dengan karakter tertentu. Misalnya huruf A direpresentasikan sebagai angka 65. ASCII hanya mendukung karakter dasar seperti angka, huruf, dan simbol. Next. Kemudian yang kedua, UTF-8 Unicode Transformation Format. Nah, ini adalah standar representasi teks yang lebih modern dan fleksibel. Ini adalah bentuk Unicode yang paling umum digunakan. UTF-8 dapat mewakili sebagian besar karakter dan simbol dari berbagai bahasa dan skrip di seluruh dunia. Setiap karakter dalam UTF ini memiliki kode yang berbeda dan dapat mewakili karakter-karakter yang lebih luas daripada ASCII. Yang ketiga ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah format representasi teks yang digunakan untuk membuat halaman web. Ini menggabungkan teks dengan elemen-elemen markup seperti tag atau merancang dan menampilkan suatu teks pada halaman web. Next. Kemudian yang keempat, JSON atau JavaScript Object Notation. JSON adalah format representasi teks yang digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi. Ini memiliki struktur yang jelas dan mudah dibaca oleh manusia. Yang kelima, ada XML atau Extensible Markup Language. XML adalah format representasi teks yang digunakan untuk menyimpan dan mengirim data terstruktur. Ini terdiri dari elemen-elemen markup dan teks yang dapat disematkan dalam dokumen. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar. Materi selanjutnya adalah representasi data video yang akan dipaparkan oleh Maura. Kepada Maura, saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas mengenai representasi data video. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari gambar yang bergerak. Video sebenarnya adalah sekumpulan gambar diam yang disusun membentuk suatu adegan yang bergerak. Video tidak hanya menampilkan gambar, tapi sebuah video juga akan menampilkan sebuah audio. Video memiliki beberapa komponen penyusun, misalnya saja yaitu frame per second, aspect ratio, resolusi, bitrate, dan bitrate. Yang pertama adalah frame per second. Frame per second adalah banyaknya gambar dalam satuan detik dalam suatu video. Semakin rendah nilai FPS, semakin benda terlihat diam. Nah, FPS sendiri minimal untuk memberi ilusi gambar bergerak adalah 15. Selanjutnya adalah aspek ratio. Aspek ratio adalah dimensi dari layar video dan elemen gambar dalam sebuah video. Aspek rasio mempengaruhi jarak pandang dalam sebuah video. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi ini akan mempengaruhi berapa banyak pixel yang bisa ditampilkan dalam dimensi yang dipilih. Semakin banyak, gambar akan semakin penuh dengan warna. Kemudian ada bitrate. Nah, ini adalah kualitas ketajaman warna. Dan yang terakhir adalah bitrate. Bitrate adalah banyaknya bit yang diproses setiap detik. Semakin tinggi nilainya, pergerakan gambarnya juga akan semakin halus. Video bisa bertipe interlace ataupun progresif. Yang pertama adalah video interlace. Video interlace memiliki frame yang menunjukkan garis horizontal pada frame tersebut. Ketika video diproyeksikan, sinyal video berpindah menunjukkan garis genap dan garis ganjil. Hal ini mengakibatkan ilusi pergerakan yang lembut. Namun, jika pergerakan gambar terlalu cepat, video akan menjadi kabur. Lalu, video progresif itu apa? Video progresif memiliki sifat yang sama dengan video interlace tadi, tetapi pada setiap satuan waktu, video akan merefresh garis yang diproyeksikan. Hal ini mengakibatkan video progresif memakan lebih banyak bandwidth dibandingkan dengan video interlace. Namun, video progresif lebih mampu menampilkan pergerakan gambar yang lebih cepat. Nah, video ini memiliki beberapa medium transport, misalnya saja yaitu VGA, RCA, DPI, dan HDMI. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama adalah video codec. Nah, video codec ini mengacu pada metode yang digunakan untuk mengkompres dan mengekstrak file video. Video codec menggunakan dua kompresi, yaitu kompresi temporal dan kompresi spasial atau ruang. Kompresi video adalah salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file video. Video kompresi mengacu untuk mengurangi jumlah data yang digunakan untuk mewakili video digital gambar dan merupakan kombinasi dari ruang kompresi gambar dan temporal kompresi gerak. Pengkodaan gambar yang bergerak sama seperti pengkodaan gambar. Dikodekan per warna dan per pixel. Sedangkan gambar berwarna sinyal dibagi menjadi sinyal luminance dan chrominance. Sehingga sinyal Y, CB, dan CR dikodekan secara bersamaan dari RGB. Selanjutnya adalah kompresi video. Kompresi video ini dibagi menjadi dua, yaitu redundansi spasial atau warna dalam satu image, dan redundansi temporal, yaitu perubahan antar frame. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai redundansi spasial. Nah, redundansi spasial ini dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia tidak terlalu dapat membedakan warna dibandingkan dengan brightness, sehingga image dalam video bisa dikompresi. Teknik ini sama dengan teknik kompresi color reduction pada image. Nah, selanjutnya adalah redundansi temporal. Penghilangan redundansi temporal dilakukan dengan mengirimkan dan mengkodekan frame yang berubah saja, sedangkan data yang sama masih tetap dapat disimpan. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa contoh format video. Yang pertama adalah audio video interleave. Biasanya digunakan untuk format video DVD, dapat dibuka dengan aplikasi video seperti Cyberlink, Power DVD, Windows Media Player, dan hal yang lain. Selanjutnya adalah VLV atau File Flash Video. Dapat dibuka dengan aplikasi video flash seperti Total Video Player, VLV Player, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah MOV. Nah, ukuran frame-nya itu 320 x 24. Warnanya million, frekuensi sound-nya 22 kHz, frames per menitnya 15.250 kilobyte. Selanjutnya adalah MPEG, merupakan salah satu dari format standar MPEG yang digunakan dalam pengkompresan suara dan gambar dalam video CD.
MPEG 1 mendukung format video yang biasa kita ketahui dengan ekstensi MP1, MP2, dan MP3. Dan yang terakhir ada MPEG untuk SPCD. Ukuran frame-nya 480 dikali 576. Warna million, frekuensi sound 444 kHz, dan size per menitnya 15 MB. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maura atas pemaparannya. Selanjutnya di sini ada representasi data audio yang akan dipaparkan oleh rekan saya Muhammad Nurholis. Kepada Muhammad Nurholis kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi representasi data pada audio. Di dalam sistem multimedia interaktif, data audio dapat digunakan untuk membantu proses penyajian suatu materi. Audio juga dapat menjadi daya tarik perhatian audiens agar lebih berminat mengikuti proses presentasi. Audio digital dibuat saat mengonversikan sebuah gelombang suara ke dalam angka. Kemudian prosesnya disebut digitizing atau mendigitalkan. Suara digital tersebut dinamakan sampel suara. Setiap fraksi N dalam 1 detik, sampel suara diambil dan disimpan sebagai informasi digital dalam bit dan byte. Kualitas dari recording digital itu tergantung pada seberapa sering sampel diambil atau angka sampling atau frekuensi dihitung dalam kilohertz atau 1000 sampel per detik, dan berapa banyak angka yang digunakan untuk merepresentasikan nilai dari tiap sampel atau bit depth, ukuran sampel, resolusi, serta range dinamis. Selanjutnya yaitu ada dua konsep dari representasi data audio. Yang pertama ada analog to digital converter, yaitu fungsinya untuk mengubah amplitudo sebuah gelombang analog ke dalam waktu interval atau samples, sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Yang kedua ada digital to analog converter, yaitu fungsinya untuk mengubah suara digital ke alat suara analog atau biasa kita sebut dengan speaker. Nah, yang selanjutnya ada sampling audio, yaitu mengenai sebuah ukuran data audio, ukuran sampelnya 8 bit dan 16 bit. Semakin besar ukuran sampel, maka semakin baik data yang mendeskripsikan suara tersebut. Ukuran sampel 8 bit menyediakan 256 unit untuk mendeskripsikan range dinamis atau amplitude level suara dalam satu waktu dari potongan suara yang ditangkap. Sebuah album kaset adalah representasi analog dari gelombang suara. Jarum pemutar piringan hitam atau turntable naik dan turun dalam spiral alur album. Kenaikan dan turunan jarum dianalogikan dengan perubahan tegangan sinyal yang merepresentasikan suara. Selanjutnya ada format audio. Selama beberapa tahun terakhir, format yang populer untuk audio ini yaitu termasuk WAV, AU, AIFF, VKF, dan MP3. Semua ini didasarkan pada penyimpanan nilai tegangan sampel dari sinyal analog. Tetapi semua rincian informasi ini diformat dalam cara yang berbeda, dan semua menggunakan berbagai teknik kompresi untuk satu tingkat atau yang lainnya. Saat ini, format yang dominan untuk mengompresi data audio MP3, saat ini format yang dominan untuk mengonversi data audio yaitu adalah MP3. Hal ini dikarenakan MP3 ini memiliki rasio kompresi yang lebih kuat dari tersedia pada saat ini. Format lain mungkin terbukti lebih efisien di masa yang akan datang, tetapi untuk saat ini MP3 adalah favorit secara umum. Istilah MP3 dicetuskan pada pertengahan tahun 1999. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurholis atas pemaparannya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya,
Rangkaian aritmatika adalah deret bilangan dengan selisih tetap. Organisasi data adalah pengelompokan dan penyajian data melalui tabel atau grafik dengan teknik seperti klasifikasi, penyusunan, penyairan, pengindeksan, penggabungan, normalitas, dan penyimpanan. Gabungan logika adalah komponen elektronika digital yang mengubah input menjadi output logis dengan gerbang seperti ORN, AND, NOR, NAND, dan NOT. Sistem bilangan adalah cara untuk mengkodekan bilangan termasuk biner baris 2, desimal baris 10, oktal baris 8, dan heksadesimal baris 16. Representasi data teks adalah cara mengkodekan teks agar dapat dipahami oleh komputer, termasuk ASCII, UTF-8, HTML, JSON, dan XML. Representasi data video adalah cara mengurangi data dalam video digital dengan format seperti AVI, FLV, MOV, dan MPEG. Representasi data audio adalah mengkonversi gelombang suara menjadi data digital dengan sampel suara, bit, dan byte untuk merekam suara dengan kualitas tertentu. Selanjutnya, di next. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan ada pada diri kami sendiri dan kelebihan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.